Puji Tuhan, salam. Mari buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Alkitab berkata demikian. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara membaca di dalam Alkitab ini, saudara-saudara yang terkasih, pasal 2 dan pasal yang ketiga ada 7 jemaat yang dicatat di situ. Nah, 7 jemaat ini, saudara-saudara yang terkasih, mewakili tipikal saudara jemaat dari masa ke masa. Ada jemaat yang begitu serius, saudara. Ada jemaat yang begitu bersungguh-sungguh. Tapi ada jemaat yang ogah-ogahan. Bahkan ada jemaat yang kelihatannya saja beribadah, tapi cuma pakaian dari luar, tetapi hatinya, saudara-saudara yang terkasih, Alkitab berkata jauh dari Tuhan, hatinya busuk. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu malam hari ini mari kita lihat salah satu jemaat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Seorang tua yang umurnya sekitar 90-an tahun. Ada dalam pengasingan di sebuah pulau yang namanya Pulau Patmos. Pasal pertama itu ayat yang ke-9 dicatat di sana. Dalam masa keterasingan, jauh daripada orang-orang yang dekat dengan dia, jauh daripada lingkungan sosialnya. Sebenarnya cara mereka menahan atau mengasingkan dia supaya jangan lagi bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Tetapi saya yakin dan percaya saudara-saudara yang terkasih bahwa yang namanya kuasa Allah tidak bisa dipenjarakan oleh apapun juga. Namanya kuasa Allah tidak bisa dihentikan oleh siapapun juga. Namanya kuasa Allah, dia tetap maju dan tidak pernah mundur. Namanya kuasa Allah, dia akan menerobos apa saja yang coba menghalangi dia. Dan itu dibuktikan oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik sekali kalau kita lihat pembukaan apa yang dikatakan oleh saudara Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk ditulis. Dibilang begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, jangan lupa tiap orang itu saudara yang terkasih, ada malaikat yang menjaga dia. Ini sesuatu kedahsyatan yang luar biasa daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah takut. Saya pergi ke Jogja tadi pagi, lalu siang 2:30 udah pulang lagi dari sana. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang kalau naik pesawat itu biasanya kalau angin sedikit itu udah mulai takut itu. Saudara-saudara yang terkasih. Kalau di darat pemberani, belum tentu di udara, saudara-saudara yang terkasih. Karena itu saya kalau ada badai, ada angin, saya berdoa lalu tidur itu.
Dalam hati saya bilang sama Tuhan, Tuhan terserah. Mau mendarat di bandara atau mendarat di surga, terserah Tuhan aja. Emang bisa apa? Saudara bisa bilang, pilot sini saya ganti. Nabrak saudara-saudara yang terkasih. Atau Anda buka pintu lalu Anda loncat. Mati duluan daripada yang di dalam saudara. Jadi saudara-saudara menurut saya hidup ini kalau bukan Tuhan yang jaga. Kita ini mungkin udah gak ada di sini. Mungkin saudara bilang, lu aja kali, gue enggak. Ya terserah lah saudara-saudara yang terkasih. Tapi kita kan akan mati gitu kan. Gak ada pilihan, kita akan mati itu. Jadi hidup itu di dunia ini cuma sementara itu. Makanya gongki ya. Saya lupa itu saudara yang terkasih. Ya, kemarin kita keliling itu anak saya dapat amplop banyak banget itu. Tapi ya kita nggak dikasih gitu ya. Cuma yang orang katanya belum nikah ya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi ada juga sih yang kasih ke saya juga. Jadi selalu terbuka ada selalu jalannya saudara. Jadi anak-anak lebih banyak dikasih, orang tua enggak, tapi ada juga yang ngasih. Jadi maksud saya kalau ada mau ngasih ya sekarang aja, jangan lama-lama. Enggak, jangan tersinggung saudara yang terkasih. Iya, saya khotbah Minggu kemarin di gerejanya Pak Hengkiso di Green Lake. Lalu saya bilang itu, wah enak banget nih. Kalau habis lagi lapar-lapar begini terus makan. Satu jemaat tersinggung itu, lalu ajak saya makan itu. Langsung gitu, waduh. Saya bilang, Pak jangan tersinggung Pak. Enggak, kebetulan saya ulang tahun. Oh iya ya, berarti ya memang begitulah. Pendeta itu nasibnya selalu baik aja saudara yang terkasih. Iya gitu, aduh saudara. Saya itu kadang-kadang kalau makan di daerah Blok M itu saudara yang terkasih. Saya mau bayar, tiba-tiba kasirnya bilang sudah dibayar. Saya tanya siapa yang bayar? Itu dia tunjuk beberapa jaksa yang ngumpul. Kan saya suka pembinaan, suka punya jadwal 2 bulan sekali di Gedung Bundar itu kan. Lalu saya bilang begini saya suka bilang, dalam hati saya bilang begini, aduh, saya bilang terima kasih tapi agak sedikit marah gitu dalam hati, nggak terlalu senang. Maksudnya kalau kalian mau bayar, bilang dari awal supaya makanan ya enak, saya mau nambah kira-kira gitu saudara-saudara yang terkasih. Tadi saya dari Jogja makan, kita udah makan 5 orang, cuma 100.000. Itu makan sepuasnya saudara-saudara yang terkasih, 5 orang. Makanan di Jogja itu murah-murah. Bahkan saya dulu lama di Jogja 7 tahun. Kalau kita kenal orang-orang tua baik yang punya warung, makan gratis itu. Betul mereka bilang, enggak usah bayar, alah, kayak baru kenal aja katanya. Kadang-kadang anaknya ditawarin itu untuk jadi pacarnya mereka, anaknya itu saudara. Yang teman-teman lain saya nggak pernah ditawarin saudara. Saya udah menawarkan diri nggak ada yang mau juga saudara-saudara. Makanya saya dapat orang Sunda saudara-saudara istri saya. Tapi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada malaikat Tuhan itu yang jaga kita. Ada malaikat Tuhan yang jaga jemaatnya. Jadi GBI Enterkon ada malaikat Tuhan yang jaga. Saudara kalau Anda tahu konsep ini dalam hidupmu, Anda nggak pernah takut dengan hidup. Ada surga yang turun tangan dan jaga Anda itu. Di mana saja Anda pergi, di kantor boleh sendirian. Tapi jangan lupa ada malaikat yang punya kuasa itu. Disuruh jaga kita. Wah kalau bicara tentang kerusuhan di Maluku itu banyak hal yang secara teologi kita bisa diskusi panjang. Tapi yang jelas saudara-saudara yang terkasih ada banyak orang yang lihat malaikat dengan pedangnya menjaga gereja-gereja saudara-saudara yang terkasih. Saya yakin dan percaya. Nah kamera ikut saya itu. Kalau saya bergerak kamera ikut saya supaya bagus itu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya yakin itu semua orang, anak-anak, orang tua, semua rumah tangga ada malaikat yang jaga. Karena itu hidup jangan terlalu khawatir itu. Jangan terlalu takut itu saudara-saudara yang terkasih. Karena kita percaya surga gak pernah tinggal diam itu ketika melihat Anda dalam pergumulan. Anda dalam persoalan, Anda dalam penderitaan. Malaikat gak tinggal diam saudara-saudara yang terkasih. Itu yang terjadi bukan ketika Elia dilayani saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh semua, Yesus ketika dilayani oleh malaikat dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada dengan cara lain, dengan burung gagak dan dengan seterusnya saudara. Tuh surga pasti tidak pernah tinggal diam. Kalau Anda yang serius mencari Tuhan, gak akan pernah kelaparan itu. Gak akan pernah kelaparan. Saya bersyukur karena gak ada gereja yang taruh tong di tengah jalan lalu minta kan pembangunan gereja. Enggak bersyukur itu, enggak ada saudara yang terkasih. Itu berarti Anda perhatikan satu dengan yang lain itu. Saudara perhatikan satu dengan yang lain. Ngomong-ngomong tanggal 17 April itu harus memilih itu ya. Iya, harus, warga negara harus memilih. Loh, saudara mesti tahu negara ini didirikan atas hampir semua suku. Apakah Manado, Ambon, Batak, saudara yang Bali, orang Tionghoa, Mister namanya dari Bandung. Sarjana hukum itu dipanggil Mister. Jadi jangan takut, orang Tionghoa juga berjasa untuk negeri ini. Dulu Ahok aja pada takut milihnya. Orang-orang di kota, nanti kerusuhan Pak, nanti kerusuhan. Jangan takut, pilih siapa aja yang Anda senang pilih. Kan saya nggak boleh kasih tahu Anda pilih siapa.
Loh iya kan ini nggak boleh kan di ibadah, nggak boleh saya kasih tahu. Terserah Anda mau pilih siapa itu silakan, tapi harus pilih loh. Itu libur panjang itu. Itu kejepit katanya. Jangan oh enggak liburan aja deh. Pilih sama nggak pilih sama aja. Enggak. Anda punya hak dan bertanggung jawab untuk majunya bangsa ini tuh. Kita semua punya. Orang Kristen tuh jangan begitu tuh. Jangan nanti kalau ini baru kenapa kerusuhan. Pilih orang yang tepat. Anda mau pilih nomor 1 atau pilih nomor yang satunya terserah Anda. Sudah. Loh iya dong. Loh lah iya dong, apa salah? Betul dong. Loh, waduh di mana-mana betul dong kan cuma atau satunya ya. Jadi silakan. Tapi harus pilih. Jadi supaya kita menyaksikan bangsa ini maju. Nah, jangan pernah takut dengan orang itu. Jangan pernah takut. Orang cuma bisa apa sih? Paling tinggi bunuh tubuh kita mati. Tapi roh kita nggak bisa diambil. Nggak bisa itu. Jangan takut. Kamu orang Kristen? Iya, Kristen. Nah, sudah, itu pertanyaannya aja. Pulang sudah kalau sudah tanya begitu. Apa gitu kan? Saudara-saudara yang terkasih. Nah, saya mau kasih tahu kita mesti berani tinggal. Ya, ini bangsa ini punya kita semua, Saudara. Negeri ini kita orang Kristen tidak numpang loh, tidak numpang. Saudara pergi sekali-sekali ke Taman Makam Pahlawan, lihat tuh, ada salib itu. Saudara, di Taman Makam Pahlawan itu berarti orang Kristen juga berjuang untuk bangsa ini. Nah, jadi saya berdoa supaya GBI Interkon juga punya semangat untuk memilih saudara-saudara yang terkasih. Milih yang terbaik yang saudara tahu untuk memimpin bangsa ini. Saudara-saudara yang terkasih. Karena itu kita punya malaikat. Apalagi yang Alkitab bilang. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang. Siapa itu bintang? Bintang di sini adalah para gembala, para penatua waktu itu. Jadi orang yang memimpin jemaat itu dinamakan bintang. Wow! Dengar, saudara yang terkasih, kalau Anda ambil bagian dalam pelayanan, melayani orang, mengajar orang, membawa orang dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh untuk setia. Yesus bilang kita bintang itu. Bintang. Gembala itu bintang. Saudara bintang. Bintang saudara yang terkasih. Dikatakan bahwa yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Itu berarti para gembala diberi kuasa itu oleh Tuhan. Di tangan kanannya, saudara yang terkasih. Loh Anda ingat kalau di Alkitab ada bujangnya Elia yang namanya Elisa. Selalu Alkitab itu ada bujangnya. Konsep itu suka dipakai di gereja-gereja. Jadi siapa namanya, ada orang yang ikut gembalanya. Nanti kemudian dia akan jadi gembala dan seterusnya itu. Pendelegasian. Tapi dia ikut kemana saja gembala itu pergi. Itu sama zaman itu. Elia itu punya bujang namanya Elisa. Akhirnya Elisa menggantikan Elia bukan? Tapi Elisa itu rupanya dia rambutnya nggak ada. BOTK itu. Saudara yang terkasih. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi apa persamaan profesor? Apa perbedaan profesor? Orang Batak sama kelapa itu. Anda nggak tahu perbedaannya? Profesor, orang Batak sama kelapa. Profesor, botak, kelapa, batok, dan orang Batak. Sudahlah, lupalah saudara-saudara yang terkasih. Sudah lupa. Saudara-saudara yang terkasih, lucunya di situ dilupanya itu saudara-saudara yang terkasih. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ada di tangan kanannya itu, ada bintang. Makanya waktu saudara-saudara yang terkasih anak-anak muda teriak sama Elisa, botak. Dimakan tuh sama beruang itu. Jadi hamba Tuhan itu dijaga itu sama Tuhan. Orang anak muda ngeledek itu. Botak, sini kak. Dimakan tuh sama beruang. Anak-anak muda itu. Wah ngeri juga ya. Makanya jangan coba-coba bilang pendek. Hati-hati saudara. Saya kasih tahu Anda dari awal. Hati-hati saudara-saudara yang terkasih. Hati-hati Bapak Ibu. Maksudnya begini. Tuhan itu, hamba Tuhan itu mewakili Tuhan. Kalau dulu nabi, saudara imam, sekarang hamba Tuhan mewakili, mengerjakan hal yang disuruh sama Tuhan. Berarti di sana ada wibawa dan kuasa Allah ditaruh sama orang itu. Hormatilah para pemimpin-pemimpin rohanimu, saudara. Jangan suka jadi orang itu cuma nonton, komentar, protes, ngejek. Jangan itu. Tempat ini kan dulu kita nonton bola di sini tuh, tahun lalu itu. Saya sama Pak Edi itu kita pegang Kroasia. Pak Stefan pegang itu Prancis. Wah begitu 3-1 saya diam-diam pulang tanpa pamit itu.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi hormati para pemimpin rohani. Pemimpin rohani di Kul, hormati. Di mana saja hormati. Jadi orang Kristen itu hormat. Oh, Anda nggak nonton tadi malam Indonesia Lions Club ya? Nonton nggak? Lions Club. Oh itu bagus tuh. Ada latihan ngomong sama paroki Gerung itu bilang, Pak, setahu saya Bapak Kristen kan? Dia nggak bisa jawab itu. Bapak Kristen kan? Bapak percaya Alkitab kan? Wah itu langsung tuh Cornelius. Kita sambung lagi nanti. Iklan itu saudara. Iya maksudnya mau bilang kalau orang Kristen itu ngomongnya jangan kasar. Ngomongnya, aduh itu jangan. Saya berdoa supaya jemaat di sini dikenal sebagai orang yang lembut. Begitu lihat ini pasti anak buahnya dokter ya. Pasti nih. Yang suka dengar khotbahnya Pak Henry ya. Pantas lebih mantap lagi. Sombong itu barusan itu saudara. Oh gini. Saya tadi bawa seorang teman saya sound engineering. Dia ahli dalam, nah kalau suaranya kayak begini nih. Dia bisa bikin tuh jadi bagus tuh saudara-saudara yang terkasih. Jadi tadi pergi ke sana ngobrol dengan rektor dari sebuah sekolah teologi. Lalu kita ngobrol-ngobrol dan sebelum kita ngobrol kan pesawat pagi sekali perginya. Jadi saya udah bangun jam 3 pagi tuh. Jam 5 lewat terbang ke Jogja. Saudara-saudara yang terkasih. Lalu kita makan soto di pinggir jalan ya. Karena kalau di tengah jalan ketabrak. Saudara-saudara yang terkasih. Kita makan di pinggir jalan lalu ngobrol itu sama istrinya orang Klaten. Lalu istrinya bilang, saya saudara-saudara saya udah banyak yang muslim. Lalu saya bilang begini, ini ibu saya kasih tahu ibu harus lebih ekstra ramah, ekstra mengasihi. Semuanya serba ekstra. Kalau seumpama orang baiknya nilainya 5, ibu harus nilainya 9. Kalau yang umum melakukan 6, ibu harus 10. Pokoknya semuanya ekstra. Karena mulut tidak saja cukup tanpa diikuti dengan contoh hidup. Begitu saya bilang. Tetangga saya Anda boleh datang ke tempat kompleks. Dari ujung ke ujung saya kenal semua. Pokoknya nggak mau kenal saya kejar dia ke rumahnya. Supaya kenal saya. Saya mau kasih tahu, saya bukan orang jahat. Saya hamba Tuhan. Saya mengasihi bukan saja orang Kristen. Siapa saja yang namanya manusia. Selama namanya manusia, saya akan mengasihi dia. Kecuali namanya sudah lain. Saudara-saudara yang terkasih. Kakinya masih 2. Dan manusia saya mengasihi dia. Saudara-saudara yang terkasih. Kalau kakinya 4, saya suruh potong. Bikin babi panggang saudara-saudara yang terkasih. Tapi Bapak Ibu yang terkasih maksud saya. Saudara kita harus ekstra supaya orang lihat kita. Orang ngomong kasar, kita jangan kasar. Jangan kutuk orang yang mengutuk Anda. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Siapa ada aturan yang larang gak kalau kita ramah sama orang? Enggak ada. Ada aturan yang larang gak kalau kita mengasihi orang? Enggak ada saudara. Itu kekuatan kita sebenarnya orang Kristen. Makanya kalau ngomong itu yang baik, yang membangun orang. Jangan membuat orang kamu. Nah dulu maaf ya orang-orang Batak kalau banyak di sini. Saya dulu teman-teman sekolah saya kan banyak orang Batak gitu. Itu kalau ngomong ke saya itu, aduh Henry kamu sudah pendek hitam hidup lagi. Itu dalam banget sudah. Itu tembus sampai ke belakang sakit ya saudara. Terus mulut, kan orang Batak ngomong itu mulutnya agak dibengkokin sedikit kan. Kamu sudah hitam pendek hidup lagi. Aduh, itu sakit banget saudara-saudara yang terkasih. Dalam banget aja. Nah, tapi saudara-saudara, begitu kita di dalam Tuhan, beda itu. Oh, teman-teman saya orang Batak juga bagus-bagus tuh. Pak Richard Huta Barat kan itu kan Ridwan Huta Barat itu kan teman saya. Kita itu kan lembut itu. Tapi jangan ganggu dia itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan roba kita masih baik gitu. Siapa bilang orang Tionghoa pelit? Saya punya banyak orang Tionghoa baik-baik. Dan orang Tionghoa di sini baik. Kenapa? Dirubah oleh Tuhan. Menurut saya bukan suku lah. Hati dirubah gak sama Tuhan. Kalau hati kita mau berubah, kita yang jahat jadi baik kok. Muka yang kelihatan gak jelas, hidupnya jelas kok. Loh iya, daripada muka kelihatan innocent gitu, gak taunya penjahat kelas kakap kan saudara. Mukanya sekelihatan gak berdosa, padahal dia itu kepala mafianya. Saudara-saudara yang terkasih. Jadi hati yang mesti baik. Muka ya dibaikin sedikit kalau masih bisa. Tapi kalau udah gak bisa ya terima nasib kira-kira begitu saudara-saudara yang terkasih. Saya gak sedih tuh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi di pesawat ada ibu satu di sebelah bilang, Bapak kok hitam sekali? Dia ngomong terus terang. Saya bilang, waduh ini masih di Jogja kan gak ada orang begitu. Saya bilang, Bu ibu tahu, saya kalau main tenis, saya suka pakai sunblock. Supaya putih bukan, supaya hitam saya tetap.
tidak berkurang. Loh iya dong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa sih yang kulit-kulit dilihat, yang di luar? Hati paling penting. Kalau hati dirubah, berubahlah saudara. Orang yang tidak menarik kalau hatinya berubah jadi menarik. Betul saudara yang terkasih. Orang akan di mana saja kita berada kita jadi berkat. Jangan cuma kelihatannya semuanya rapi, hatinya nggak rapi, ngapain. Saya suka bilang begini, dekorasi rumah, dekorasi gedung, dekorasi muka tidak muka di dekorasi ya. Tidak sepenting dekorasi hati saudara yang terkasih. Iya, hati kita jadi baik. Itu suami lihat kita berubah itu. Dulu kalau istri suami pulang langsung istri, mana Pak? Pak gajinya berapa? Mana Pak? Dibuka kantongnya mana Pak? Tambah nggak gajinya? Jangan dong. Bawa dia dulu, taruh di meja makan, siapin air minum, cium dia dari belakang. Gitu saudara. Itu Anda nggak usah minta gajinya keluar sendiri. Iya dong, saudara suami-suami itu lemahnya di situ kok. Makanya istri itu saudara yang terkasih, Anda kira kita tinggal sama Anda gitu ya, suaminya tinggal sama Anda kira mau ngapain? Jadi hiasan? Enggak, layani kita, suami juga melayani istri. Aduh, saudara yang terkasih kalau kita udah lama gak cuci piring, begitu kita cuci piring, istri bilang ntar lagi hujan ini kayaknya, karena jarang. Artinya Bapak Ibu yang terkasih suasananya harus begitu saudara, karena apa? Ya kita punya kasih yang Tuhan beri, saudara yang terkasih. Ada kuasa di tangan dan berjalan di antara ketujuh kaki dia namanya itu. Dan berjalan di antara jemaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa sih fungsi kaki dia itu? Untuk ditaruhnya cahaya, terang di sana. Apa sih fungsi gereja? Ditaruh terang Tuhan. Supaya orang lihat. Karena Yesus gak kelihatan. Yang kelihatan itu Anda dan saya. Kalau kaki Dian, saudara yang terkasih Dian itu bersih ditaruh minyak. Saudara ditaruh cahaya di sana. Supaya cahaya itu bersinar dari kita anak-anaknya. Jadi orang tahu. Iya betul. Beda dia dulu. Sekarang dia berubah. Bapak itu dulu pelitnya minta ampun. Kalau mau kasih persembahan dia cari yang paling kecil. Bukan yang paling besar. Sekarang dia cari yang paling besar. Nggak dapat kecil juga dia kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara saya percaya berubah loh. Saudara yang terkasih Tuhan jalan itu. Di antara kaki dia itu. Di antara jemaat itu. Tuhan absen itu saudara yang terkasih. Lihat kita sedih makanya Anda harus sedih kalau Anda nggak hadir. Sebab Yesus tunggu Anda setiap hari Rabu. Yesus tunggu Anda setiap hari Kamis doa. Yesus tunggu Anda setiap hari Minggu. Dia jalan di antara kaki dia di antara jemaat. Waduh kok anakku ini nggak ada. Sudah 1 minggu, 1 bulan kenapa dia nggak muncul? Bukan saya pernah memberkati dia luar biasa. Jangan pernah lupa Tuhan nggak pernah punya rancangan jahat dalam hidup saudara dan saya. Dia mau Anda bahagia, tapi selalu ingat Tuhan. Bahagia, sukses dalam pelayanan, sukses dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Tapi selalu jangan lupa ingat Tuhan. Jangan kayak orang Israel itu. Kalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim yang 21 pasal itu. Pemandangannya, saudara-saudara yang terkasih hampir sama ceritanya. Orang Israel itu kalau mereka susah mereka cari Tuhan. Kalau mereka senang lupa Tuhan. Saudara baca rata-rata begitu. Kalau mereka susah baru cari Tuhan. Tapi kalau mereka senang lupa Tuhan. Saya berdoa jemaat di sini susah atau senang. Tuhan tetap nomor 1 dalam hidupnya. Sebab Tuhan berjalan di antara kita, saudara. Tuhan berjalan di antara kita dan kita bilang Tuhan temuilah kami orang-orang yang baik. Temuilah kami orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Temuilah kami orang-orang yang merindukan Engkau selalu. Temuilah kami orang-orang yang mau terlibat terus dalam pelayanan. Sekecil apapun pelayanan itu. Saya selalu bilang, saudara apa saja yang kita buat di dunia ini yang hebat-hebat. Yang gak punya hubungan untuk memuliakan Tuhan. Batasannya cuma sampai di kuburan. Tapi apa yang Anda buat berhubungan dengan Tuhan, dicatat selama-lamanya di surga. Karena itu bapak-bapak kalau sukses dalam usahamu, pakai usahamu, bisnismu, juga keuntunganmu untuk kemudian jadi berkat. Saudara pakai jabatanmu kemudian untuk menjadi kesaksian. Pakai apa saja yang Anda punya yang Tuhan kasih lebih. Untuk jadi alat dan Tuhan pakai itu semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita semua demikian. Karena jangan lupa, kalau kita tidak mau, Tuhan punya orang lain. Itu selalu ingatin saya. Jangan sombong dalam pelayanan. Jangan pilih-pilih dalam pelayanan. Pak Edi tadi bilang, Pak Henry bisa nggak nanti khotbah di acara doa hari Kamis? Ayo Pak. Ini cuma nggak banyak orang, 70 orang. Banyak, saya bilang 7 orang pun saya datang.
Orang saya bilang nggak diundang, nggak ada orang pun kalau saya diundang saya datang kok. Saudara-saudara yang terkasih. Enggak, maksudnya saya, saudara, poin saya adalah gini loh. Pelayanan itu, saudara-saudara yang terkasih, bukan karena hebat, mewah, banyak orang baru datang. Enggak. Tuhan melihat kesetiaan kita. Sedikit orang kita mau datang enggak. Saudara-saudara yang terkasih, enggak peduli saya mau dikasih persembahan apa enggak waktu selesai. Sesudah itu jangan lupa telepon saya. Kasih saudara-saudara yang terkasih. Saya berkelakar. Tapi betul Bapak Ibu yang terkasih. Bagi saya begini loh. Tuhan sudah kasih keselamatan itu udah lebih daripada cukup. Tuhan kasih keselamatan itu lebih daripada cukup. Dan saya percaya kalau kita setia, Tuhan gak mungkin tinggalin kita. Orang dia jalan kok di antara jemaat, di antara kaki dia. Dia jalan dan dia temui orang-orang. Dia tahu tuh siapa yang ngantuk gitu. Walaupun saya juga tahu beberapa ngantuk gitu kira-kira ya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tahu, Tuhan jalan. Jadi jangan lupa itu waktu Anda nyanyi, ada Tuhan yang jalan di sini. Waktu Anda main musik, waktu berkhotbah, waktu melakukan apa saja, soundman di belakang, Tuhan jalan dan dia lihat itu. Dan dia bilang, Bapak berkatilah anakku, berkatilah, berkatilah. Haleluya. Kalau saudara tahu ini saudara nggak akan malas ibadah. Kalau saudara tahu ini, saudara nggak bilang, aduh gue nyanyi apa enggak ya. Saudara hati-hati tuh. Itu kalau Tuhan bilang malaikatnya coba senggol mulutnya sedikit, bengkok tuh langsung saudara yang terkasih. Jangan. Pokoknya habis-habisan dengan Tuhan. Betul, habis-habisan. Saudara-saudara yang terkasih. Tadi kan saya lagi istirahat di mobil, karena saya udah dari jam berapa di sini, sekitar 4:30. Lagi istirahat di mobil, tiba-tiba mobil saya diketok gitu Pak Edi. Ada orang-orang gitu, Pak, saya buka kenapa? Oh masih ada Bapak ya? Lu kira gue mati? Karena hujan embun semua itu mobilnya di depan. Dia pikir orang meninggal di dalam. Dia kata, Bapak, kenapa Pak? Masih ada Bapak ya? Oh masih gue hidup, aduh. Tapi baik juga itu orang kan. Supaya kalau saya mati kan dia bisa ambil mobil saya mungkin gitu. Saudara-saudara. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam, jadi saya nggak bisa tidur lagi dari situ. Padahal udah lumayan tuh setengah jam lumayan tidur itu saudara. Saudara-saudara yang ya udah akhirnya pergi ke satu tempat minum dekat-dekat sini, baru ke sini. Maksud saya Bapak Ibu yang terkasih, kalau dalam pelayanan gairah terus. Hari Rabu orang nggak banyak, saya tetap datang. Begitu mesti ngomong. Nah kalau semua orang punya tekad seperti itu, yang lain nggak datang, saya tetap datang. Semua ngomong begitu kan orangnya makin tambah kan. Jangan bilang yang lain gak datang, saya juga gak datang. Itu cemen itu mental budak itu saudara yang terkasih. Gak boleh. Kalau dalam pelayanan orang lain gak datang, saya tetap datang. Karena dengar baik-baik, saya selalu dalam doa saya selalu bilang begini. Yesus adalah guru yang setia. Walaupun kita cuma satu orang di ruang kelas, Yesus tetap datang mengajar kita. Itu dong. Jangan absen lagi hari Rabu ya. Saya hafal muka-mukanya ini, saudara-saudara yang terkasih. Hari Rabu depan, ajak yang lain supaya tempat ini penuh. Sudah penuh, kita pindah lagi ke atas. Masa makin lama, makin sedikit kita pindah di ruang kelas. Makin kecil saudara-saudara yang terkasih. Jangan, harus tekad begitu. Anda beruntung lo bisa ibadah lo. Anda tahu di tempat-tempat lain, orang ibadah sembunyi-sembunyi. Orang ibadah dilarang. Kita bersyukur masih bisa beribadah. Kan kita suka nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan. Kita nggak tahu. Jangan selalu bilang orang tua itu lebih dahulu. Saya selalu ingatin anak muda, jangan Anda pikir karena Anda masih muda, masih lama matinya. Belum tentu. Serius, kalau Anda pergi ke kuburan, lihat kuburan, saya selalu bilang, ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek sekali. Tidak ada orang bisa merekayasa usianya. Tapi selama kita hidup, mari kita hidup bagi Tuhan. Jangan Anda lihat sebelah samping. Engkong umur berapa Engkong? 69. Tahun depan Engkong ini lewat. Jangan saudara-saudara yang terkasih. Belum tentu saudara. Belum tentu. Saya yakin dan percaya kalau Anda punya tahu ini bahwa saudara Tuhan itu kasih kita hidup yang kekal. Aduh mau cari apa lagi? Anda cari pergi ke toko, punya uang banyak. Gak ada Anda bisa beli yang namanya hidup kekal. Hidup kekal itu hanya diberikan oleh Yesus Tuhan kita. Saudara dan saya memiliki. Nanti kita di surga ketemu itu. Kita di surga ketemu. Siapa mau ketemu di surga? Haleluya. Siapa yang malam hari ini? Saudara-saudara yang terkos. Jangan lupa kalau kita di surga, makanya latihan nyanyi dari sekarang itu.
Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kalau di surga nanti kan nggak ada lagi saudara-saudara yang terkasih hal yang lain. Yang ada cuma memuji anak domba selama-lamanya itu. Saya nggak tahu siapa yang main keyboard, saya nggak tahu siapa yang main piano. Tapi saya membayangkan kalau main piano lalu kemudian tutsnya nggak bisa balik lagi, itu ada masalah dengan senar di belakang. Dan kita kaget baru buka senar begini, udah nyambung lagi. Surga saudara, surga. Nah saya mau bayangin, mau bilang sama Anda betapa indahnya kita di sana itu. Anda nggak usah kredit rumah udah disiapin. Saudara yang terkasih, mahal tanahnya sampai Anda saya nggak bisa beli. Tapi Tuhan nggak gratis. Grace of the Lord is free but not cheap. Sedap pakai bahasa Inggris saudara-saudara yang terkasih. Saya aja sendiri nggak ngerti apa artinya saudara yang terkasih. Anugerah Allah itu gratis tapi tidak murah. Karena yang mati di atas kayu salib itu adalah anak Allah. Hargai dong pengorbanannya. Masa cuma korban waktu 2 jam. Sama perjalanan barangkali saudara 2 jam setengah. Kan Anda pulang mampir gitu. Dikasih makan lagi kan biasanya? Udah gak ada ya? Masih ya? Masih dikasih makan. Waduh udah enak itu. Udah hemat berapa itu? 1 bulan bisa beli mobil itu. Saudara-saudara yang terkasih. Maksud saya saudara, ambil waktu. Semua yang dikasih kesempatan untuk beribadah disiapkan semuanya. Ayo datang. Datang kalau ada waktu untuk doa. Ayo datang. Jangan sampai sudah sakit berupa, tolong doakan saya. Udah gak usah doain biar lo gak usah doa selama-lamanya. Nah, datang makanya saudara yang terkasih. Saya ngomongnya begini sambil untuk bilang sama Anda, saudara-saudara yang terkasih bahwa ini Tuhan kasih kita kesempatan. Tuhan jalan di antara kaki dia. Lalu jemaat ini dipuji begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunan. Wah ini hebat ini jemaat ini ya. Mereka adalah orang yang apa? Suka bekerja. Mereka orang yang berjeripaya. Mereka adalah orang-orang yang bertekun. Hebat sekali. Perfect ini jemaat. Luar biasa saudara yang terkasih. Sempurna banget. Saudara sempurna banget orang-orang ini, jemaat ini. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat ini secara saudara-saudara yang terkasih insting rohaninya kuat sekali. Saudara mereka uji orang loh. Orang ini mengaku-ngaku rasul dan mereka uji dan ternyata pembohong. Itu berarti pengetahuan mereka tentang firman Tuhan juga kuat. Bisa uji orang. Saudara yang terkasih. Bagaimana Anda tahu itu salah? Kecuali Anda tahu yang mana itu yang benar. Betul. Kalau Anda tahu sebuah kebenaran, Anda tahu itu salah atau benar. Tapi kalau semuanya abu-abu Anda bingung, benar apa enggak ya? Oh ya kayaknya iya deh. Nggak tahu deh gue, pokoknya pendeta ngomong begitu ya barangkali iyalah. Itu kan urusan kalian pendeta aja. Enggak. Murid-murid yang pertama itu semua mereka kemudian jadi murid, dimuridkan orang lain muridkan orang dan seterusnya. Jadi semua anak-anak Tuhan itu harus jadi murid. Artinya belajar terus sama Yesus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Supaya kita punya pengetahuan, sebab kalau pengetahuan kita kokoh, kuat, ditambah dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, nggak mungkin tuh saudara pindah. Sopir di tempat yang tadi kami pergi itu jemput kami. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya dulu muslim. Saya orang Jawa Bali. Lalu satu ketika saya diinjili dan saya percaya Yesus. Kakak saya itu dia penginjil juga. Tapi dari seberang. Caranya jual kerupuk di Bali. Lalu dia bagi tuh firman di seberangnya. Dia kasih tahu orang-orang. Dan kemudian dia tawarkan saya 5 juta. Kira-kira di atas 10 tahun yang lalu untuk saya kembali lagi. Tapi dia bilang apa anak muda ini tadi dia cerita. Budi namanya. Dia bilang Pak, saya bilang saya gak mau terima kasih. Masa Tuhan Yesus saya mau jual 5 juta. Gak akan pernah. Wah saya bilang keren dek. Keren. Biar Tuhan memberkati kamu. Mempertahankan Yesus. Kita suka bikin, kalau saya acara anak muda suka buat simulasi begitu seperti saling goda gitu. Ada anak muda yang telepon, kamu mau kemana? Mau ibadah? Ngapain sih ibadah? Emang kalau ibadah-ibadah terus kamu lebih suci apa? Hari ini ada film bagus tuh di bioskop, yuk kita nonton. Kadang-kadang kalah itu perempuannya. Iya deh, minggu depan kan masih ada gereja. Film udah gak ada, lalu pergi tuh saudara. Kadang begitu. Ini hal yang sederhana tapi kita antara memilih saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, antara Tuhan atau hal yang lain yang menyenangkan kita sementara. Kadang-kadang kita mikir begitu. Kita milih yang itu. Jangan saudara yang terkasih. Gereja enggak apa-apa. Nanti filmnya enggak ada, enggak apa-apa. Nanti filmnya ada lagi yang lain. Tapi yang itu udah enggak ada. Masa bodoh.
Tapi Tuhan saya menunggu saya untuk datang ke gereja. Waduh, Bapak Ibu yang terkasih, kalau anak-anak muda begitu keren banget. Saya berdoa supaya anak-anak muda di sini, anak-anak muda yang militan. Yang taruh Yesus di atas segala-galanya. Bukan hal-hal yang lain, yang sifatnya cuma sementara. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita pikir hal-hal yang sementara itu, aduh, maaf ya, ibu-ibu kalau ke salon itu kan bisa habis 2-3 jam itu. Saya tahu dari mana, karena teman saya punya salon. Saya datang itu ada satu ibu yang saya kenal, sudah 1 jam lebih. Kemudian saya gunting sebentar, saya pergi lagi, balik, belum selesai. Saudara, lama banget saudara yang terkasih. Tapi kalau ke gereja dengan orang khotbah, sebentar aja udah gelisah. Di mana hatimu? Hatimu di salon, hatimu di handphone, hatimu di mana? Orang kalau main handphone itu, aduh, sampai lama nggak peduli dengan orang lain. Berapa kali saya ditabrak gitu. Kalau masuk mall atau masuk tempat pelayanan tiba-tiba duk orang tahu, oh maaf Pak, kan lagi asik begini sudah, nggak lihat ke depan itu. Kadang-kadang ketawa sendiri gitu ya, saudara-saudara terlihat. Kita nggak tahu dia ngomong apa. Tapi lihat dong, ini tempat bukan punya lo, punya banyak orang. Hati-hati kalau nabrak, saudara-saudara yang terkasih. Orang asik dengan begitu. Wah, di gereja kalau semua orang asik begitu ya. Iya kan? Kalau di gereja orang semua asik, pulang aja gak mau pulang, diusir sama gereja. Pulang, sudah waktunya pulang, baru pulang. Itu hebat itu saudara yang terkasih. Udah mau pulang ini gak mau pulang, saya mau di gereja terus, saya mau nyanyi. Gak apa pulang ini, listrik mahal Pak, pulang. Gak mau, itu hebat itu. Ada gak satu ketika ya, satu ketika jemaat ini gak mau pulang tuh. Hari Minggu sampai Senin pagi gak pulang. Heboh di rumah mana ini? Datang di rumah Tuhan terus. Waduh, dokter ditelepon. Dokter kenapa itu jemaat itu? Diapain? Itu tahu tuh orang pendek itu yang ngomong itu, saudara dokter bilang. Itu kan. Iya, Anda lihat ini loh. Maksud saya gini loh, nikmati loh pelayanan itu. Jangan terpaksa. Nyanyi aja disuruh-suruh, berdiri sendiri. Gak usah disuruh, bisa berdiri kan? Saudara-saudara yang terkasih. Sendiri aja, iya loh. Saudara-saudara nggak usah, sebenarnya kalau kita nikmat mau berdiri aja. Usianya gereja itu begitu, nggak usah. Duduk, berdiri, angkat tangan. Emang nggak bisa sendiri? Kan bisa. Kadang-kadang itu loh kita tergantung komando. Hatimu itu loh, bahwa dengan sukacita, dengan gairah. Iya, saya kan bilang itu teman-teman saya pelayanan di Solo itu anak-anak musik underground itu, punk rock itu, yang antingnya lebih besar dari telinganya itu. Itu mereka 1 jam nyanyi loh, berdiri dengan musik yang keras itu. Itu nggak capek-capek. Memang teman saya memperingatkan saya, hati-hati. Kalau bukan Roh Kudus itu roh narkoba itu katanya. Ya, karena anak-anak ini kan anak-anak pinggir jalan. Tapi itu bisa ada yang di sini tiba-tiba begitu lagu selesai udah di belakang sana. Itu mutar mereka. Tapi saya pastikan tidak. Karena begitu firman Tuhan. Mereka serius dengar. Tanggal 10 Desember kemarin yang lalu saya rayakan Natal dengan mereka. Waktu firman Tuhan mereka serius. Dan kemudian saya panggil, saya doakan. Aduh, saya peluk mereka satu-satu. Luar biasa. Saya sendiri rasa diberkati. Dan kebahagiaan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Ketika melihat orang berubah. Orang datang sama Tuhan. Istri pasti senang dong kalau lihat suami berubah. Iya kan? Suami dulu bentak-bentak, sekarang enggak lagi. Dulu suami bilang, terus sekarang, kenapa mama? Itu bahaya juga saudara yang terkasih. Bahaya juga saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat ini luar biasa. Saudara, mereka orang-orang yang dipuji sama Tuhan. Aku tahu engkau tidak dapat sabar. Engkau segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Luar biasa. Mereka hebat sekali. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Nggak bisa lihat dosa subur bertumbuh itu. Nggak bisa mereka lihat nama Tuhan dipermainkan itu. Lalu saudara yang terkasih, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya tetap rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapat mereka. Dan ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Wah, hebat ini. Sempurna banget jemaat ini. Dan engkau tidak mengenal lelah. Coba perhatian katanya saudara lihat. Namun, kata namun itu saudara, itu seakan-akan saudara-saudara yang terkasih. Semua kehebatan saudara yang terkasih dari jemaat ini, kehebatan dari jemaat ini. Tuhan angkat jempol jemaat ini untuk ketekunan, saudara pekerjaannya. Gak sabar dengan orang yang jahat, sudah diuji. Yang bilang rasul ternyata bukan rasul. Namun, dikatakan demikian, aku mencela engkau. Ngeri ya. Kalau Tuhan sudah puji kita, Tuhan sudah angkat kita sedemikian rupa.
Tapi kemudian Tuhan bilang namun. Itu seperti Anda diangkat di langit ketujuh di atas. Lalu dibuang ke neraka yang ketujuh di bawah, saudara-saudara yang terkasih. Jauh sekali, kontras sekali saudara-saudara yang terkasih. Namun aku mencela engkau. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, kasih yang ini, kata kasih di sini dipakai juga di dalam Efesus itu loh. Hai suami, kasihilah istri. Kata yang sama dipakai di sini. Kasih yang agape, kasih yang tak bersyarat itu, unconditional love itu. Saudara-saudara yang terkasih, saudara masih ingat gak ketika pertama kali saudara buka hati terima Tuhan Yesus? Anda begitu bergairah dalam pelayanan. Pagi-pagi mau bangun doa. Mau berlutut baca Alkitab, doa lagi. Gak ada waktu di mana Anda gak memuji Tuhan. Ada dalam hatimu menggebu-gebu luar biasa. Karena Anda baru pernah merasakan yang namanya kasih Tuhan. Kasih yang murni, yang sempurna dalam hidupmu. Anda serius datang ke gereja, gak akan pernah terlambat. Karena apa? Ada kasih yang mula-mula. Tetapi waktu kemudian menguji kita masing-masing. Masih adakah semangat itu? Ataukah Anda sekedar datang karena gak enak, karena ada hamba Tuhan yang Anda kenal? Atau Anda sekedar datang karena lihat pengkhotbahnya? Atau Anda sekedar datang karena sudah dijemput, sudah di depan rumah Anda gak enak? Itu yang Tuhan bilang bukan kasih yang mula-mula lagi. Dan itu sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Termasuk bagi kami hamba-hamba Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita khotbah itu karena motivasi yang lain? Bukan lagi karena kasih kepada Tuhan. Mengerikan saudara yang terkasih. Harusnya dalam pelayanan apapun, kita tetap dalam kasih yang mula-mula itu. Mau dipuji tidak dipuji gak apa-apa. Ada tepuk tangan atau tidak gak apa-apa. Gak peduli. Karena kasih yang mula-mula itu. Kasih yang tidak bersyarat, saudara yang terkasih. Tuhan mau kita semua seperti itu. Mengasihi istri kita walaupun istri kita tidak bisa lagi layani kita seperti sebelum-sebelumnya. Tapi dia tetap istri kita. Wah, saya terharu dengan cerita ini. Satu kali seorang opa, engkong, pergi ke sebuah klinik. Dia datang sekitar jam 9:30 untuk berobat. Ditanya suster, dokter sudah datang? Oh, belum datang. Tunggu sebentar opa ya. Ya. Ditunggu jam 10, setengah 11 dia mulai agak tidak tenang. Hampir jam 11 ditanya, dokter sudah datang belum suster? Belum, aduh. Lalu suster tanya, memang kenapa? Gini, oma istri saya ada di panti jompo. Kenapa? Sudah hilang ingatan, jadi ditaruh di sana. Tapi saya setiap jam 12 saya memberikan dia makan. Lalu suster tanya, waktu opa memberi dia makan, oma kenal opa enggak? Oh, tidak kenal sama sekali. Nah, kalau dia tidak kenal, biarkan saja orang lain yang memberikan makan. Toh, dia juga gak kenal siapa yang kasih makan. Tapi opa ini berkata begini, betul, istri saya sudah tidak kenal saya. Betul, dia sudah tidak kenal siapa yang kasih makan sama dia. Saya pegang dia, saya peluk dia, dia gak tahu juga. Tapi saya masih tahu dia. Saya masih kenal dia. Saudara yang terkasih, harusnya kita dalam keluarga itu saling mengasihi seperti itu. Kita mesti menolong saudara-saudara kita yang lemah. Kita yang kuat tolong dia. Karena kita yang lebih banyak tahu, lebih banyak bisa melakukan. Dan jangan saudara yang terkasih membiarkan saudara kita jatuh. Kasih mula-mula itu kasih yang sangat penting. Kasih yang saudara tanpa pilih-pilih pelayanan. Saya kaget karena satu ketika di atas pesawat dengan seorang gembala sidang dari Jakarta pergi pelayanan di Bangka. Lalu saya tanya kepada gembala sidang itu, di mana pemain keyboard yang dulu yang biasanya ikut? Oh, sekarang sudah enggak di gereja kami. Saya tanya kenapa? Karena gereja itu memberikan persembahan yang biasa kami kasih, melebihi persembahan yang biasa kami kasih. Saya bilang cuma sekecil itukah jiwa kita dalam pelayanan? Cuma karena uang kah, karena fasilitas lalu kita pilih-pilih? Tidak. Saya tidak mau dalam hidup saya seperti itu. Oh ya, saya bertekad siapa saja gereja mau kecil, saudara di desa, di kampung. Kalau mereka telepon dan minta pelayanan, selama tidak ada pelayanan, saya bilang yes, saya bersedia. Pak, gereja kami kecil pak, persembahan kami kecil. Saya bilang bila perlu persembahannya saya pulangin lagi. Gak apa-apa, saya tetap khotbah. Kecuali di sini, saya ambil besar soalnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara tahu ya maksud saya? Maksud saya itu jangan mentuhankan yang lain. Tuhankan Yesus terus. Tuhankan Yesus terus dalam hidupmu. Kita bisa terjebak saudara.
Dalam pelayanan kita sebagai hamba Tuhan kita bisa terjebak. Makanya saya suka bercanda kalau orang minta nyanyi di satu gereja di Cirebon, sebelum saya khotbah pasti disuruh nyanyi. Kadang-kadang saya suka bercanda sama oma yang sudah gembala sidang yang sudah tua itu 80 tahun lebih. Saya bilang, "Oma kan saya diundang cuma untuk khotbah. Kalau saya pakai nyanyi beda lagi, Oma." Oma ketawa, saudara yang terkasih, karena sudah kenal dekat. Maksud saya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayo lebih tingkatkan lagi pelayanan. Seperti kasih mula-mula itu loh. Yang ada haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma datang sekedar data, ya pulang-pulang, gak pernah rasa apa-apa. Pernah gak rasakan seperti itu? Itu mengerikan loh, mengerikan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alkitab kemudian ngomong begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dikatakan begini. Sebab itu, ayat yang kelima, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara ingat semua apa yang salah, yang tidak baik, tidak benar. Saudara-saudara ingat. Lalu kemudian apa? Langkah bertobatlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertobatlah. Bertobatlah saudara yang terkasih. Ubah pikiranmu yang salah. Dan ubah kelakuanmu yang salah. Itu bertobat namanya. Ubah pikiranmu yang salah. Dan ubah kelakuanmu yang salah. Itu bertobat namanya. Dan saya berdoa pertobatan itu saudara yang terkasih. Harus terus dilihat dalam diri kita. Supaya jangan sampai, iblis itu pintar banget. Iblis itu pintar banget. Dia buat Anda merasa nyaman dalam dosa Anda. Dan kadang-kadang Anda mau keluar dari sana jadi sulit. Seorang profesor pernah berkata begini. Sama seperti kodok yang Anda taruh di dalam wajan. Kalau Anda siapkan air panas di dalam wajan itu dan Anda ambil seekor kodok yang masih hidup. Begitu Anda buang di dalam wajan yang panas itu, air yang panas itu. Kodoknya akan langsung loncat keluar. Tapi kalau Anda taruh air dingin, air biasa, air dingin di wajan itu. Anda taruh kodok yang masih hidup di dalam wajan, dia akan merasa tenang. Lalu Anda mulai panaskan di kompor, sedikit aja apinya hidup. Hangat, lama-lama, dia makin tenang. Tapi tiba-tiba air itu menjadi panas. Dan dia gak bisa keluar lagi. Iblis itu ngatur strategi itu seperti itu. Dosa itu kelihatannya enak, nikmat dan seterusnya. Tapi lama-lama kemudian Anda gak bisa lagi keluar dari sana. Karena Anda terjebak. Karena itu ingat lalu kemudian bertobat. Ubah hal yang salah, pikiran yang salah dan kelakuan yang salah. Maka di sanalah Anda akan mendapatkan lagi kasih yang mula-mula. Saudara yang terkasih lalu dikatakan, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kalau Anda pernah melakukan hal-hal yang baik, lakukan lagi. Ini gini, Tuhan tidak pernah alergi dengan orang yang salah. Tapi Tuhan marah dengan orang yang tetap tinggal dalam kesalahan. Sekali lagi. Tuhan gak alergi dengan orang yang salah. Tuhan bisa malum dengan orang yang salah. Tapi Tuhan gak akan malum ketika kita tahu kita salah. Lalu kita hidup dalam kesalahan itu. Keluar dari sana. Dan bilang sama Tuhan, ampuni saya. Saudara mau bilang siapa yang dalam Alkitab? Daud yang masih dipuja sampai sekarang itu di Israel. Dia orang yang menurut saya paling mengerikan dosanya. Saudara-saudara yang terkasih. Sudah buat dosa, sudah buat kesalahan, lalu rekayasa lagi. Jadi dosa di atas dosa. Pasalnya berlapis-lapis itu. Tuduhannya berlapis-lapis itu kepada dia. Tapi satu kali ketika Nabi Nathan tegur dia. Diberi hatinya. Dia menyadari kesalahannya. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dan sejak saat itu Tuhan pakai dia luar biasa. Tuhan sedang cari orang yang punya hati yang lembut. Yang peka terhadap teguran daripada firman Tuhan. Jangan saudara masuk gereja dan udah biasa gue udah dengar firman itu. Itu juga udah pernah dengar di gereja sana dulu. Ada sana. Untuk apa lo datang ke sini gitu kan? Saudara-saudara yang terkasih. Enggak. Termasuk kita hati hamba-hamba Tuhan. Harus peka itu. Kalau ada orang yang tegur kita, kita salah. Terima kasih brother. Terima kasih Pak, Bu, terima kasih. Karena tegur saya. Itu berarti ibu mengasihi saya. Nah kita bangkit dari sana. Itu persaudaraan. Itu persekutuan. Itu ikatan anak-anak Tuhan. Tidak senang ketika lihat orang jatuh. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi bilang friend bangkit. Sudah cukup kamu tinggal di sana di Kubangan. Ayo kita datang ke gereja lagi. Ayo kita datang lagi minta didoakan. Ayo mulai lagi yang dulu pernah kamu lakukan. Dulu kan kamu yang bawa saya. Kenapa sekarang kamu jauh dari Tuhan? Ayo, kan saya nggak bisa diterima lagi. Tuhan tetap memanggil. Tuhan tetap menunggu orang-orang yang mau datang. Saudara yang saya kasih, saya berdoa supaya tahun 2019 Anda menjadi orang-orang yang lebih militan daripada tahun-tahun yang lalu. Anda menjadi orang-orang yang lebih serius. Saudara yang terkasih.
supaya Anda akan lihat Tuhan angkat. Wibawa itu nggak usah cari-cari. Karisma itu nggak usah dicari-cari. Dulu kan tentara kita takut sekali kan. Saya dulu pernah main bola ditendang sama tentara, jatuh tentaranya. Saya jatuh, saya ditendang, saya jatuh. Saya bilang, tunggu ya. Saya kan kanan luar kalau main bola. Dia back. Kanan luar kan saya lari, saya paling takut kalau saya umpan kan. Umpan ke tengah, jadi pasti saya dijaga. Dia gede orangnya. Dua kaki saya ditendang, saya jatuh. Sakit sekali saudara-saudara yang terkasih. Saya berani pukul dia, enggak, itu dia kata asrama saudara. Tapi kan main bola main kaki. Jadi satu kali dia injak kakinya begini, bolanya dia begini, kakinya ini yang saya tendang, dia jatuh. Dia bangun, dia bilang, saya tempelin kamu ya. Saya bilang, Pak jangan galak Kak. Cuma galak yang saya punya modal. Modal saya cuma galak, yang lain gak ada lagi kata dia. Saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kasih kita modal banyak sekali. Jangan pernah ragukan dengan kemampuan dirimu. Tuhan yang bekerja. Yang namanya wibawa, yang namanya karisma, gak usah cari. Tuhan yang kasih kepada kita. Orang kalau ketemu saya di luar kan orang gak anggap saya apa-apa. Kalau gak kenal saya. Saudara-saudara yang terkasih, gak kenal saya, ini siapa sih gitu. Saya udah bilang tuh. Kalau ketemu saya gak pernah orang percaya saya pendeta. Muka kan sudah senyum aja masih seram saudara yang terkasih. Gitu kan. Kalau di warung lagi makan, ibu-ibu yang punya tas langsung di pangkuan. Bapak-bapak yang handphonenya di meja diambil langsung taruh di kantongnya saudara yang terkasih. Nanti kalau ngobrol mereka tahu saya pendeta, tas ditaruh lagi. Handphone ditaruh lagi di meja. Tapi jangan lupa, Tuhan juga kasih saya wibawa, saya tahu. Kalau saya ngomong saudara yang terkasih, apakah haji, apa kalau saya ngomong. Mereka dengarin saya. Saya kadang-kadang bingung. Saya punya kelompok kan di lapangan tenis. Orang-orang penting dulu di beberapa. Tapi saya tahu Tuhan yang kasih. Karena itu saya selalu bilang, Tuhan, saya gak punya apa-apa. Semua ini berasal dari Tuhan. Tapi pakai saya lah untuk jadi Allah di dalam tangan Tuhan. Dulu saya pikir pakai kumis kan kelihatan berwibawa. Enggak juga, saudara-saudara yang terkasih. Badan besar-besar itu kan, enggak. Wibawa itu surga yang kasih. Karisma itu Tuhan yang kasih. Ketika kita ngomong orang dengar kita. Saya pernah itu tinggal di sini dekat sini saudara di Petukangan. Satu kali datang suami istri. Bukan Kristen, Muslim. Ini orang-orang Maluku nih. Anda tahu wanita-wanita Maluku itu galak-galak saudara. Orang Batak saya tahu juga galak-galak, tapi mereka juga itu dia kejar suaminya pakai pisau. Dia datang dia bilang, mana suami saya? Mana? Saya mau tikam dia. Wih, istri saya sampai kaget. Istri saya kan Sunda itu. Orang Sunda kan ngomongnya kayak Jawa kan. Kumaha, udah mang itu. Jadi dia kaget dia, papa ada apa? Dia bilang tenang, mama di kamar aja. Ya duduk. Ini rumah saya. Saya usir kalian dua-duanya. Saya tanya kalian mau apa? Mau pisah. Istrinya bilang mau pisah. Suaminya bilang, ayo pisah aja. Ya udah. Terus mau pisah kalian berdua. Ya gini. Dengar ya. Dengar. Bung ngomong saya bilang. Kan mereka panggil saya Bung. Bung itu bukan bungkusan, saudara-saudara yang terkasih. Saya bilang, dengar saya Bung ngomong. Gini. Kalau kamu namanya Kadir sama Yati. Saya bilang sama Yati, kamu kalau mau pisah sama Kadir, ya gak apa-apa. Ya, kamu cuma ingat anak-anak kamu. Kadirnya kamu lupain. Kadir kamu sama Yati, sama. Kamu cuma ingat anak-anak kamu, Yati kamu lupain. Tapi dengar, anak-anak kalian tidak cuma bisa ingat ibu. Cuma ingat ibu, lupa papa. Atau ingat papa, lupa ibu. Dua-duanya akan diingat. Dan itu menghancurkan hati anak-anak. Nangis berdua, gak pakai ayat Pak, Bu. Gak pakai ayat, cuma ngomong. Tapi saya percaya Tuhan kasih wibawa sama saya. Karisma, gak jadi pisah. Oh iya, maaf. Aduh, udah bikin takut istri gue sampai masuk ke kamar. Saudara yang terkasih, iya sudahlah. Jadi saya percaya gini loh. Tuhan bisa pakai kita semua. Bertobat. Lakukan lagi yang dulu. Buat lagi yang baru. Saudara-saudara yang terkasih. Dan saya yakin dan percaya ini kata-kata yang cukup keras ini. Saudara-saudara yang terkasih. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Keras itu kata-kata. Jadi artinya kalau Anda gak dengar lagi. Itu gak usah pakai telinga. Dan kita ngomong-ngomong tentang sound tadi dengan teman saya. Ternyata menurut penyelidikan. Yang paling terakhir shutdown itu saudara yang terkasih. Itu telinga. Makanya kalau orang koma, betul ya Pak Edi ya, kalau kita doain orang koma, itu masih bisa itu bisikin di telinga. Masih dengar. Tuhan kasih kita telinga. Keras itu. Siapa yang punya telinga hendaklah ia dengar. Jadi kalau nggak mau dengar, nggak usah datang di sini saudara-saudara yang terkasih. Karena saya yang khotbah. Tapi saya mau bilang,
Saudara, Yesus mau kita semua punya hati lah, peka. Peka dengan suara Tuhan. Saudara, gini, kalau Anda datang ibadah, siapkan hatimu yang paling murni untuk datang ibadah. Sebab kalau hatimu enggak tulus, Anda akan jadi tukang kritik. Akan jadi pencemooh. Tapi kalau punya hati yang tulus. Saya di persekutuan, 2 persekutuan saya di Kelapa Gading dan di daerah Kebayoran. Siapa saja pendeta yang datang khotbah, saya selalu jaga hati saya. Supaya sesederhana apapun khotbah itu, bisa jadi berkat juga untuk saya. Jangan bilang, saya kan pendeta keliling kemana-mana, saya sudah tahu itu khotbah ini mau bicara. Enggak. Saya tahu Tuhan punya khotbah, Yesus khotbah sangat sederhana. Kalau Anda membaca Yesus cara dia berkhotbah, dia pakai contoh-contoh di sekeliling. Sangat sederhana sekali. Tetapi siapa yang bisa membantah bahwa ketika Yesus berkhotbah, kuasanya demikian bisa menjamah banyak orang. Karena itu hati yang sangat disiapkan, yang peka, yang dibereskan. Di sana pusat kekuasaan yang Tuhan akan taruh dalam hidup kita. So, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, marilah menjadi murid-murid yang punya hati yang lurus di hadapan Tuhan. Dengan menghormati gembala sidang kita, saudara-saudara yang terkasih seperti bintang di tangan daripada Tuhan. Tetapi juga mengerti bahwa Tuhan selalu jalan di antara Anda dan saya sebagai jemaatnya. Dan dia memberikan kekuatan. Tinggalkan segala sesuatu yang salah. Berbalik lagi. Dan hidup lagi lebih baik dengan sungguh kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya, haleluya.